Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Pagi ini kita bertemu kembali. Pak Rahmat akan menyampaikan materi mengenai reaksi, reduksi, dan oksidasi. Minggu kemarin, reaksi, reduksi, oksidasi juga sudah disampaikan oleh rekan Pak Rahmat, yaitu Bu Lulu, di mana Bu Lulu sudah menyampaikan pokok bahasan mengenai konsep redox. Konsep redox ini ada 3, yaitu konsep redox yang pertama berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Berikut contoh-contohnya. Yang kedua, konsep redox berdasarkan transfer elektron atau serah terima elektron. Juga beserta contoh-contohnya. Yang ketiga, konsep redox berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Artinya bilangan oksidasi bisa naik juga bisa turun. Berikut contoh-contohnya. Pada pertemuan kali ini, Pak Rahmat akan melanjutkan konsep reduksi oksidasi dengan pokok bahasan menyetarakan reaksi redox. Sebelumnya kita buka dulu dengan kompetensi dasarnya. Ya. Untuk konsep redox ini menerapkan konsep reaksi redox dalam sistem elektrokimia yang melibatkan energi listrik dan kegunaannya dalam industri. Indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuan memahami persamaan reaksi redox dengan cara bilangan oksidasi dan setengah reaksi atau ion elektron. Keterampilannya menyetarakan persamaan reaksi redox dengan cara bilangan oksidasi dan setengah reaksi atau ion elektron. Adapun tujuan pembelajaran menentukan bilangan oksidasi dalam persamaan reaksi redox dengan benar. Kita mulai dari pertama, menyetarakan persamaan reaksi redoxnya. Salah satu manfaat dari konsep reaksi redox ini adalah menyetarakan persamaan reaksi kimia yang rumit. Persamaan reaksi yang sudah memenuhi kedua pernyataan ini disebut dengan persamaan reaksi setara. Dan untuk membuat suatu reaksi yang belum setara menjadi setara, ini disebut dengan penyetaraan persamaan reaksi. Contohnya, kita bisa lihat di layar, anak-anak bisa lihat 3Cu berbentuk padat bereaksi dengan 8HNO3 berbentuk larutan menghasilkan 3CO2 positif yang berbentuk larutan ditambah 6NO3 negatif yang berbentuk larutan ditambah 2NO berbentuk gas dan 4H2O yang berbentuk cairan air, ya. Atau bisa diringkas 3Cu berbentuk padat ditambah 8HNO3 yang berbentuk larutan menghasilkan 3CuNO3 2 kali berbentuk larutan ditambah 2NO berbentuk gas dan ditambah 4H2O berbentuk cairan atau air. Penyetaraan persamaan reaksi dapat dilakukan dengan menggunakan konsep reaksi redox, yaitu cara bilangan oksidasi dan cara ion elektron atau cara setengah reaksi. Kita mulai dari cara bilangan oksidasi yang akan Pak Rahmat sampaikan pada pertemuan kali ini. Penyetaraan persamaan reaksi dengan cara bilangan oksidasi memerlukan keterampilan menghitung bilangan oksidasi secara tepat dan cepat. Cara ini mempunyai tahapan yang lebih sederhana, tapi ada langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Ya, contoh kita bisa lihat di sini. Ini persamaan reaksi redox, ya. Contoh di bawah ini adalah contoh persamaan reaksi redox. Tapi ini belum setara. Ya, belum setara. Belum setara itu artinya jumlah, ya, muatan di sebelah kiri tidak sama dengan jumlah muatan di sebelah kanan, sehingga harus disetarakan. Ya. Pak Rahmat ulangi, jumlah muatan di sebelah kiri harus sama dengan jumlah muatan di sebelah kanan supaya setara. Kita lanjut. Langkah pertama,
tentukan dulu bilangan oksidasi atom-atom yang terlibat dalam reaksi. Kemudian tuliskan rumus kimia dari zat yang di dalamnya terdapat atom yang berubah bilangan oksidasinya. Coba anak-anak perhatikan dari reaksi yang tadi Paramat sebutkan di atas, ya, kita tampilkan di sini, ya. MnO4- ya, ditambah Cl- ditambah H+ menghasilkan Mn2+ ditambah Cl2 ditambah H2O. Ya. Pernyataan di atas, tentukan bilangan oksidasi atom-atom. Jadi semua bilangan oksidasi yang ada di depan ini kita sebutkan satu persatu. Berapa kita cari, kita hitung. Ya, contohnya MnO4-. Ya, di situ tertulis bilangan oksidasi Mn+7. Dari mana dapat +7? Nah, ini kita bisa kembali yang pembelajaran minggu kemarin yang disampaikan Bu Lulu, bahwa aturan penulisan bilangan oksidasi salah satunya adalah bahwa ion poliatom itu bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Berarti harus kita jumlah dulu. Ya, jadi Mn ditambah 4 kali -2 sama dengan -1. Sehingga ketemu Nn itu adalah -7. Ya, ketemu Mn-nya adalah maksud Paramat +7. Ya. Sementara bilangan oksidasi O itu adalah -2, Cl -1, H+1, Mn+2, Cl2 0, H2O hanya +1, O-nya -2. Dari reaksi di atas, dari reaksi ini maksud Paramat, atom yang berubah bilangan oksidasinya ada, kita bisa lihat di situ, Mn, ya, berubah dari +7 menjadi +2, Mn. Dan Cl berubah dari -1 menjadi 0. Maka yang kita tulis adalah yang berubah saja. Ya, yang berubah adalah MnO4-, Cl-, Mn2+ dan Cl2. Kita reaksikan. Jadi MnO4- ditambah Cl-, hasilnya adalah Mn2+ ditambah Cl2. Ini baru langkah pertama. Langkah selanjutnya, setarakan jumlah yang berubah bilangan oksidasinya, ya, dengan mengubah koefisiennya. Kemudian tentukan berapa jumlah bilangan oksidasi dari atom-atom tersebut. Dari ion-ion tadi yang berubah bilangan oksidasinya, kita tampilkan ini, yaitu kita lihat tadi +7, -1, +2 dan 0. Ya. Untuk Cl itu kita kalikan 2. Dan kenapa? Karena kita perlu mencarahkan dulu jumlah yang berubah bilangan oksidasinya. Jadi yang berubah bilangan oksidasinya itu adalah Cl, ya, di situ berubah oksidasinya dengan mengubah koefisiennya. Jadi kalau di sebelah kanan itu Cl-nya 2 jumlah atomnya, maka di sebelah kiri kita kalikan 2. Sedangkan yang di sebelah kanan, Mn-nya tidak perlu kita ganti, tidak perlu kita setarakan. Kenapa? Karena ada unsur oksigen di sebelah kiri, sementara di sebelah kanan tidak ada. Jadi yang perlu dirubah itu hanya Cl-nya saja. Sehingga susunannya sudah bertambah angka koefisien 2 di depan Cl-. Seperti contoh. Kita lanjutkan langkah yang ketiga. Setarakan jumlah kenaikan dan jumlah penurunan bilangan oksidasi dengan cara mengubah koefisien atau jumlah atom dan molekulnya, ya. Koefisien itu bisa jumlah atom atau jumlah molekul dari atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Kita bisa lihat ini, itu untuk Cl-nya masih ada angka 2, ya. Kebetulan yang tampil di gambar itu belum ada angka 2-nya. Harusnya ada angka 2 di situ. Ya, 2 Cl-, ya, enggak apa-apa. Yang penting sudah Paramat sampaikan. Jadi kita bisa lihat dari +7, Mn+7 menjadi Mn+2, itu berarti turun 5 muatannya. Selanjutnya Cl-, ya, dari -2 menjadi Cl2 menjadi 0 berarti naik 2. Ya, jadi muatannya turun, ya. Bilangan oksidasi Mn dari +7 menjadi +2 berarti turun 5. Sementara Cl- di sebelah kiri menjadi Cl2 di sebelah kanan itu naik 2. Dari -2 menjadi 0 itu berarti naik 2. Kita lanjut ke langkah keempat. Tentukan jumlah kenaikan dan jumlah penurunan bilangan oksidasinya. Ya, reaksinya kita tulis lagi. MnO4- plus 2 Cl- di sebelah kiri
Dan di sebelah kanan Mn2 plus ditambah Cl2. Kita bisa lihat Mn-nya dari plus 7 menjadi plus 2, turun 5. Sementara Cl-nya dari min 2 menjadi 0, itu naik 2. Supaya jumlah muatannya sama, maka yang sebelah kiri kita kalikan 2, ya. Ada yang kiri ya, untuk Mn kita kalikan 2, sementara yang Cl kita kalikan 5. Maka otomatis reaksinya berubah. Kita bisa lihat di yang paling bawah reaksinya 2MnO4- ditambah 10 Cl- menjadi 2Mn2 plus ditambah 5 Cl2. Ya, langkah keempat seperti ini reaksinya. Ya. Kita lanjut ke langkah kelima. Hitung jumlah muatan. Ya, jadi dari reaksi yang sudah tertulis ini kita hitung jumlah muatannya. Tentunya ini masih belum setara. Ya, jika belum setara disetarakan dulu dengan menambah. Ya. Apa? Kita cara menyetarakannya. Kita tambah ion H positif jika reaksi berada dalam lingkungan asam, lingkungan atau suasana asam. Kita tambah ion OH negatif jika reaksi berada dalam lingkungan basah atau suasana basah. Pada contoh ini, ya, lingkungan reaksinya adalah asam. Bagaimana kita tahu asam? Itu ditandai dengan adanya ion H positif. Ya, pada reaksi sebelumnya itu ada H positifnya. Berarti ini dalam suasana asam. Ya, kita lihat di sini reaksinya 2MnO4- ditambah 10 Cl- ditambah hasilnya menjadi 2Mn2 positif ditambah 5 Cl2. Kita hitung ya, berapa muatannya. Muatannya 2 kali min 1 min 2 Mn4 ya, kita lihat ya di situ muatannya min 2 yang pertama. Untuk Cl- muatannya min 10. Ya, karena dikali ya, 10 kalinya. Angka di depan itu adalah pengalinya. Selanjutnya Mn2 plus menjadi plus 4 ya, 2 kali plus 2. Dan yang terakhir 5 Cl2 itu 0. Karena apa? Cl2 ini adalah molekul bebas. Molekul bebas itu bilangan oksidasinya 0. Berarti 5 kali 0 itu adalah 0. Nah, kita jumlahkan jumlah muatan sebelah kiri ya dan sebelah kanan. Ya. Sebelah kiri kita jumlah min 2 ditambah 10 tambah min 10 ketemunya adalah min 12. Sementara ruas kanan 2 ditambah min 2 jadi min 4 saja. Sementara Cl-nya 0. Jadi jumlah muatan di sebelah kiri itu min 12. Jumlah muatan di sebelah kanan itu plus 4. Supaya jumlah muatan kiri dengan kanan sama ya, dan lingkungan reaksinya supaya asam, maka agar setara kita tambahkanlah ion H positif. Berapa? Sebanyak 16 H positif. Ya. Berarti kalau kita sudah tambah 16 ya, kita tambah 16. Di mana kita tambah 16? Sebelah kiri atau kanan? Di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri. Sehingga jumlah atomnya menjadi sama. Kita bisa lihat sini. Nah, kita lihat sini. 2MnO4- ditambah 10 Cl- ditambah 16H plus menjadi 2Mn2 plus ditambah 5 Cl2. Pada langkah ke-6 ini kita setarakan jumlah atom hidrogennya dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Di mana yang kekurangan atom H? Tentunya ada di sebelah kanan, karena atom H baru ada di sebelah kiri. Kekurangan atom H-nya tentunya ada di sebelah kanan dari anak panah. Ya. Pada contoh di atas, kanan itu akan kekurangan, ya, kekurangan atom H, sehingga di ruas kanan ditambahkan 8 molekul H2O. Ya, bukan 16 tapi 8 ya. Karena ini mengandung 16 buah atom H. Sehingga reaksinya akan menjadi, kita lihat sini, reaksi setaranya akan menjadi 2MnO4- ditambah 10 Cl- ditambah 16H plus untuk sebelah kiri menjadi 2Mn2 plus ditambah 5 Cl2 ditambah 8 H2O. Sekarang kita cek dengan menghitung jumlah muatannya. Tentunya apakah sudah setara atau belum, kita cek. Di sebelah kiri ada min 2 ditambah min 10 ditambah 16. Berarti ketemunya adalah plus 4. Di sebelah kanan
ada 2 kali 2 plus berarti plus 4. Cl2 0, 8H2O juga 0. Berarti jumlah muatan sebelah kiri dan sebelah kanan sudah sama. Sehingga bisa dikatakan reaksi sudah setara. Jadi begini cara menghitung, cara membuat reaksi atau persamaan reaksi dengan menggunakan bilangan oksidasi. Ya. Berikutnya silakan anak-anak untuk mengerjakan tugas mandiri, ya, disetarakan reaksi redoks di bawah ini dengan cara bilangan oksidasi, ya. Jadi cara mengerjakan soal ini nomor 1 dan 2 ini mengikuti langkah 1 sampai 6 sesuai dengan contoh yang diberikan. Jadi silakan anak-anak mengerjakan tugas mandiri ini untuk mapel kimia pada pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap memakai masker dimanapun anak-anak berada, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.